A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul mursalin. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita Bapak Ian Mahyar selaku Direktur SDM Rumah Sakit Zainab. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan Rumah Sakit Zainab. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu anggota tubuh yang sangat berdampak dalam kehidupan kita, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yang bisa mencelakakan kita, yang bisa membinasakan kita. Bahkan anggota tubuh ini bisa menjadikan seseorang mendapatkan dosa yang sangat luar biasa kejamnya. Anggota tubuh itu tak lain dan tak bukan adalah lidah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lidah seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan lidah seseorang juga bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lidah seseorang bisa dicap sebagai hamba Allah yang soleh. Tetapi dengan lidah seorang hamba juga bisa dicap dengan karakter atau sifat hamba yang tak soleh. Kemudian dengan lidah seseorang hamba ini bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan lidah juga seseorang hamba ini juga bisa dapat bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lidah ini sangat luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Memang dia tak bertulang, tapi di balik itu, kalau seandainya kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, alamat lidah ini bisa menenggelamkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara lidah seorang hamba Allah ini bisa terlepas dari siksa neraka ketika lidah ini senantiasa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya adalah ketika seseorang hamba pernah dia bersyahadat atau senantiasa dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,
maka di saat itu dia dicap masuk ke dalam agama Islam. Dan karena dia masuk ke dalam agama Islam, maka insya Allah dia akan terbebas dari siksa neraka. Kemudian gara-gara lidah, seseorang juga bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah." Maka Al-Quran yang kita baca itu di hari kiamat akan datang syafi'an, sebagai syafaat penolong li ashabihi, bagi orang yang senantiasa membacanya. Al-Quran yang ada pada rumah kita, Al-Quran yang ada di tempat kerja kita, dia bisa menolong kita ketika kita senantiasa membacanya. Maka ketika kita wafat, kalau seandainya di dunia kita selalu membaca Al-Quran, amalan membaca Al-Quran inilah yang bisa menolong kita di akhirat. Gara-gara lidah, seseorang bisa berkumpul dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi", orang yang paling dekat denganku yaumal qiyamah, di hari kiamat, aksaruhum, adalah orang yang banyak dia alayya salatan, banyak dia mengucapkan salawat kepadaku. Maka kita yang senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di hari akhir kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan lidah kita, lisan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian gara-gara lidah Allah tak jadi turunkan azab kepada kita. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr." Artinya adalah ketika kita senantiasa saling menasehati di dalam kebenaran, saling menasehati di dalam kesabaran, saling menasehati demi tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaba." Maka ketika kita senantiasa memberikan nasihat kepada sanak saudara kita untuk kebaikan, di saat itu Allah tak jadi turunkan azab kepada kita. Allah tak jadi turunkan azab di lingkungan kita, disebabkan di lingkungan kita masih ada orang yang senantiasa mengingatkan kita dengan senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada diri kita. Masih ada yang memberikan nasihat kepada kita, kenapa tak solat? Masih ada yang memberikan nasihat kepada kita, kenapa tak baca Al-Quran? Masih ada yang menasihati kepada kita, kenapa tak menutup aurat? Selama ada orang yang menasihati kita, maka selama itu azab Allah tidak akan turun kepada kita. Hal ini disebabkan masih ada lisan-lisan orang-orang yang senantiasa menasihati kita di dalam kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gara-gara lidah seseorang juga mendapatkan amalan yang paling baik. Amalan itu adalah dibasahi, dia selalu rutinkan lidahnya ini dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu amalin khairun." Di saat itu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, ya, amalan apa yang paling baik Rasulullah?" Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari para sahabatnya. Rasulullah menjawab, "Antufarriqad dunya." Engkau berpisah dengan dunia, walisanuka ratbun min zikrillah. Sedangkan lidah kamu itu basah, selalu basah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah
akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Maka dalam hal ini, gara-gara lidah pun, ketika hari kiamat itu tiba, ketika yaumul hisab itu datang, tiba-tiba orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berat timbangan kebaikannya. Maka dalam ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ia dapati karena lisannya basah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada zikir yang senantiasa kalau kita amalkan, maka akan berat timbangan kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat yang ringan dia itu di lisan, sakilatani fil mizan, berat dia di timbangan, habibatani lirrahman, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan kedua kalimat ini. Apa kalimat itu? Ketika seorang hamba Allah senantiasa mengucapkan di lisannya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka dua kalimat ini kalau seandainya kita rutinkan dalam kehidupan kita, maka dia akan bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada yang sangat luar biasa. Lisan kita ini bisa memberikan banyak kebaikan ketika kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang selalu kita lantunkan, maka di saat itu kita akan mendapatkan tiga kebaikan. Yang mana kebaikan itu? Yang pertama, setiap kesedihan yang ada pada diri kita diganti dengan kebahagiaan. Setiap kesulitan hidup yang ada pada diri kita akan Allah berikan solusi, jalan keluar terhadap permasalahan itu. Dan akan diberikan kepada kita yang ketiga, rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfar, siapa yang senantiasa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesedihan yang ada pada dirinya akan diganti menjadi kebahagiaan. Wa min kulli dhikin makhraja, dan setiap kesulitan yang ada pada dirinya Allah akan beri jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada hamba itu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, sebaik-baik iman seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat di dalam dirinya. Maka di dalam hadis ini, kalau kita betul-betul dicap oleh Allah sebagai seorang muslim yang sejati, maka lidah ini tak berani berdusta. Kenapa tak berani? Karena orang muslim yang betul-betul bagus kualitas imannya, dia meyakini kalau seandainya dia berdusta, maka dia nanti akan dicap sebagai hamba Allah yang munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang betul-betul bagus kualitas Islamnya, ketika dia berpuasa, maka dia tak berani keluar dari lisannya ini ucapan dusta, tak akan berani keluar dari lisannya ini ucapan hina, sumpah serapah dan lain sebagainya.
Maka dalam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hamba ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur," siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tak bermanfaat, tak meninggalkan berdusta, tak meninggalkan mengucapkan sumpah sarapa, wal amali bihi, dan dia melakukan itu di saat dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun, Allah di saat itu tidak akan ada hajat kepada orang tersebut, tidak akan diberi pahala terhadap hamba tersebut sekalipun dia menahan lapar dan dahaga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim kalau dia betul-betul bagus kualitas Islamnya, tak akan berani pula lisannya ini mengungkap atau mengucap kata yang mengandung unsur adu domba. Kenapa? Karena dia yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga. Siapa itu Rasulullah? Namamun, orang yang suka mengadu domba. Maka orang muslim yang baik tidak akan keluar dari lisannya ini ucapan-ucapan yang bisa mengadu domba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim ketika kita berpuasa hendaklah keluar dari lisan kita ini sesuatu yang baik-baik saja. Maka kualitas iman seseorang bisa dilihat dari apa yang diucapkannya. Ketika yang diucapkannya itu yang baik, maka terlihat bahwasanya seorang muslim itu betul-betul bagus kualitas imannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Oleh sebab itu kita berdoa mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang tak bermanfaat, dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita. Kalau seandainya kita bisa menjaga lisan kita, insya Allah tujuan dari puasa ini akan kita dapati. Tujuan dari puasa ini tak lain dan tak bukan agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Syakarallahu lakum wa ghafara lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.